Kembali di Sapa Indonesia Pagi, Saudara. Volume kendaraan pemudik terus memadati jalur Kalimalang Bekasi, Jawa Barat. Kendaraan pemudik menuju Jawa Barat dan Jawa Tengah meningkat signifikan jika dibandingkan hari sebelumnya. Ruas tol Jakarta Cikampek dan MBZ terpantau padat. Peningkatan arus mudik diprediksi akan terus terjadi hingga Rabu ini yang diprediksi menjadi puncak arus mudik Idul Fitri 2026. Berikutnya, Saudara, kantong parkir di dermaga eksekutif Pelabuhan Merak mulai terisi penuh pada Rabu pagi di masa arus mudik Lebaran ini. Polisi bilang keramaian di Pelabuhan Merak sudah mulai terjadi sejak pukul 10 malam kemarin. Namun, antrean di kantong parkir masih terorganisir dengan baik dan kondusif, sehingga pemudik tidak harus menunggu hingga berjam-jam. Lalu bagaimana situasi arus mudik pagi ini akan dilaporkan jurnalis Kompas TV, ada Zevanya Situmeyang dan juru kamera Adini Anissa dari Pelabuhan Merak, Banten, dan berikutnya ada jurnalis Kompas TV Gufron Lamataha dan juru kamera Rama Pratama. Kita ke Zevanya terlebih dahulu di Merak, Banten. Zevanya, selamat pagi. Bagaimana situasi arus mudik pagi hari ini? Kemudian ada skema tertentukah yang disiapkan di Pelabuhan Merak, Banten, Zevanya? Ya, sesuai prediksi puncak arus mudik Okta yang kemarin disebut dari PTSDP saat konferensi pers memang diperkirakan akan terjadi selama 3 hari sejak tanggal 17 Maret hingga 19 Maret dan terlihat di pagi hari ini tanggal 18 Maret Okta. Di pagi hari ini kantung parkir di dermaga eksekutif Pelabuhan Merak ini sudah mulai aktif terisi penuh. Kalau biasanya di pagi hari ini masih lengang terlihat kantong parkirnya, tapi ini sudah setiap saf ini terlihat terisi penuh oleh kendaraan. Kalau tadi kami juga sempat berbincang Okta dengan Kapolda Banten, begitu yang terlihat bersama sejumlah direksi dari PTSDP ini memantau bagaimana koordinasi yang dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya menunggu penumpang yang menunggu begitu lama begitu. Ini menyebut bahwa memang sejak malam hari kemarin pukul 10 malam ini sudah mulai ramai kantong parkir terisi aktif penuh begitu di dermaga eksekutif Pelabuhan Merak. Sehingga kalau kemarin melihat bagaimana mekanisme yang kemudian akan diberlakukan oleh PTSDP melihat puncak arus mudik yang akan berlangsung 3 hari yang juga kabarnya diperkirakan akan terjadi peningkatan perjalanan begitu sekitar 7% selama 3 hari ini hingga tanggal 19 Maret. Mekanisme yang pertama, Okta, ini adalah mekanisme normal begitu, mekanisme normal yang disebut akan diberlakukan apabila situasi masih cukup kondusif seperti sekarang. Di mana pada mekanisme normal ini akan diberlakukan berdasarkan waktu pelayanan. Yang dimana berdasarkan waktu pelayanan. Jadi kendaraan ini setiap dermaga ini diberi waktu selama 15 menit oleh PTSDP untuk mengisi setiap dermaganya yang kemudian kendaraan yang berada di kantong parkir ini siap untuk masuk ke kapal. Dan ini juga dibagi begitu dari dermaga eksekutif 1, dermaga eksekutif 2 hingga dermaga reguler. Ini akan dibagi berdasar dan diberi waktu selama 15 menit begitu ya untuk kendaraan masuk ke dalam kapal. Dan situasi mekanisme yang sekarang diberlakukan ini adalah masih mekanisme normal, Okta, karena situasinya masih kondusif, tidak ada penumpukan yang terjadi. Namun apabila nanti menjelang malam hari yang kita ketahui menjadi waktu favorit bagi para pemudik untuk melakukan perjalanan mudiknya, ini akan diterapkan mekanisme sangat padat. Yang dimana ketujuh dermaga yang ada di Pelabuhan Merak ini akan dipenuhi secara bersamaan begitu secara aktif, yang dimana ini juga bersamaan dengan sistem single tarif ticketing yang diberlakukan oleh PTSDP, yang dimana
tidak ada lagi harga berbeda-beda di berbagai kategori untuk pembelian tiket gitu ya. Jadi pemudik yang hendak melakukan penyeberangan ini bisa memasuki dermaga manapun karena harganya sama. Tujuannya adalah untuk mengurai penumpukan di satu dermaga saja. Jadi nanti apabila semakin malam hari ini semakin padat, ini akan diberlakukan mekanisme sangat padat yang akan membagi seluruh kendaraan ke 7 dermaga yang ada di Pelabuhan Merak untuk melakukan penyeberangan dari Pulau Jawa ke Sumatera. Sementara itu kantung parkir juga disediakan di kawasan Indah Kiat, Okta, yang untuk bisa menampung sebanyak 2.000 kendaraan apabila nantinya di dermaga eksekutif atau di sejumlah dermaga di Pelabuhan Merak ini terlihat penuh terisi oleh kendaraan yang hendak melakukan penyeberangan. Okta. Oke, mekanisme masih normal pagi hari ini diprediksi akan jadi puncak arus mudik di Pelabuhan Merak dan tadinya juga disediakan antisipasi karena hari ini diprediksi akan ada peningkatan 7%. Selanjutnya dari Zevanya kita ke Gufron Lamataha dan juru kamera Rama Pratama. Gufron, selamat pagi. Kemana tujuan pemudik dari Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar dan kapan puncak arus mudiknya, Gufron? Ya, selamat pagi Okta dan juga saudara. Untuk puncak arus mudik di Pelabuhan Soekarno-Hatta Kota Makassar ini diprediksi jatuh pada kemarin dan juga hari ini, yaitu pada tanggal 17 dan juga 18 Maret 2026. Memang untuk arus penumpang dan juga proyeksi dari PT Persero Pelindo Kota Makassar Regional 4 ini memprediksi ada kurang lebih jumlah penumpang ataupun juga pergerakan penumpang yang mengakhiri perjalanan mereka menggunakan kapal laut di Pelabuhan Soekarno-Hatta Kota Makassar dan juga yang nanti akan melanjutkan perjalanan dari Pelabuhan Soekarno-Hatta Kota Makassar ini mencapai 882.000 orang dan juga ini meningkat 5% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kalau kita lihat memang situasi di Pelabuhan Soekarno-Hatta Kota Makassar sejak pagi tadi ada 2 kapal yang memang sudah kemudian bersandar di Pelabuhan Soekarno-Hatta Kota Makassar, yaitu ada kapal KM Dharma 3, kemudian Dharma Kartika 3 dan juga ada kapal KM Gunung Dempo yang memang baru saja sandar di Pelabuhan Soekarno-Hatta Kota Makassar. Ini berasal dari Sorong, Papua dan berjumlah kurang lebih 1.195 yang kemudian mengakhiri perjalanan mereka di Pelabuhan Soekarno-Hatta Kota Makassar. Sedangkan yang nanti naik di KM Gunung Dempo dari Pelabuhan Soekarno-Hatta Kota Makassar ini berkisar di 1.096 dengan nanti tujuan Surabaya. Untuk tujuan favorit dari Pelabuhan Soekarno-Hatta Kota Makassar ini masih didominasi oleh tujuan Surabaya, Jawa Timur, Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, dan juga Balikpapan di Kalimantan Timur. Kalau kita lihat memang untuk pergerakan kapal, jumlah kapal yang nantinya akan sandar di Pelabuhan Soekarno-Hatta Kota Makassar pada pagi hari ini terdapat 4 kapal, 2 kapal yang sudah saya sebutkan tadi, ada kapal KM Gunung Dempo dan juga kapal KM Dharma Kartika 3 dan 2 lainnya yaitu ada kapal KM Bukit Siguntang dengan jumlah penumpang mencapai 2.939 yang nanti akan melanjutkan perjalanan ke Maumere dan juga ada kapal KM Sabuk Nusantara yang dijadwalkan akan bersandar pada hari ini. Selain itu memang untuk proyeksi yang mencapai 800.000 lebih penumpang untuk mudik arus lebaran tahun ini dari PT Pelindo Regional 4 Makassar juga ini kemudian mengantisipasi dan mengoperasikan kurang lebih ada 14 kapal untuk bisa kemudian melancarkan proses arus mudik dan juga balik di Idul Fitri 1447 Hijriah. Dan kemudian juga sudah mendirikan posko yang dioperasikan atau dibuka sejak 13 Maret 2026 lalu dan rencananya akan terus dibuka hingga 5 April 2026. Tentu saja posko ini untuk memberikan kenyamanan begitu ya kepada penumpang untuk bisa menanyakan soal cuaca dan juga jadwal kapal. Di antaranya juga memang terdapat berbagai fasilitas di posko penumpang ya ataupun juga posko arus mudik lebaran yang didirikan di Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar ini. Di antaranya adalah pemeriksaan kesehatan gratis, terus kemudian juga ada pembagian obat-obatan dan makanan ringan, ruang ibadah dan juga tentunya ruang istirahat bagi penumpang ataupun juga calon penumpang yang nantinya akan melakukan perjalanan menggunakan atau lewat kapal
begitu ya di Pelabuhan Soekarno-Hatta Kota Makassar ada beberapa imbauan menuju arus mudik ini, diantaranya ialah untuk bisa datang lebih awal di pelabuhan. Jika memang sebelumnya imbauannya adalah 2 jam sebelum jadwal keberangkatan, maka dari pihak pelabuhan sendiri menyarankan gitu ya kepada seluruh calon penumpang yang akan melakukan perjalanan melalui Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar untuk bisa datang lebih awal, yaitu kurang lebih 4 jam sebelum keberangkatan. Okta. Oke, ada 4 kapal yang sandar pagi hari ini. Kemudian tadi disediakan juga posko. Kurang lebih kondisinya sama dengan di Pelabuhan Merak. Tadi kalau di hari ini diprediksi jadi puncak mudik. Terima kasih jurnalis Kompas TV Gufron Lamataha dan juga juru kamera Rama Pratama dari Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar, Sulawesi Selatan. Dan sebelumnya ada Zevanya Situmeang dan juru kamera Adeni Anissa dari Pelabuhan Merak Banten. Selamat bertugas kembali rekan-rekan.